Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Aji Caksono, biasa dipanggil Aji, dengan NIM 210501231401666. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan nge-camp untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Pak Parianto, CAT-Camp kelas C. Jadi langsung kita masuk ke bagian SolidWorks-nya. Nah, jadi kita itu akan mengecam bracket. Jadi langsung ke solid cam-nya. Lalu kita ke find mesin. Kita ke mesinnya itu edit definition. Lalu kita ke tool creep. Lalu kita hapus karena kita akan menggunakan 4 pahat, yaitu kita mulai center drill. Itu center drill kita menggunakan diameter yang 10 ini. Kita enter saja. Lalu kita itu lagi, kita bagian drill itu menggunakan diameter 8. Kita enter. Lalu kita pakai yang flat end. Kita menggunakan 8 dan 16. Oke, setelah semua sudah, kita ke mesin, lalu kita enter. Lalu kita ke bagian stock manager, kita edit di define. Oh iya, jadi ini karena ada error, jadi kita ulangi lagi. Nah, sudah. Jadi karena proses pemakanan itu dari atas, nggak dari bawah, jadi kita ininya 2 saja, lalu x min-nya 0, lalu line-nya 2. Lalu kita checklist, kita yes. Nah, setelah itu kita ke koordinat, kita edit definition. Nah, kita edit di bagian Z, kita cari yang tegak lurus, lalu kita arah ubah Z karena kita. Nah, oke. Kelar, lalu kita ke kita generate operation plan. Nah, jadi ini merupakan bagian yang nantinya akan memakan bracket ini. Jadi kita perlu face mill untuk pemakanan di area atasnya. Nah, kita pakai yang diameter 16. Lalu kita ke feature, create feature, kita pakai yang bawah. Nah, ini kan karena pemakanan dari atas, jadi kita pakai top of the part. Lalu kita checklist. Oke, lalu kita checklist. Nah, ini juga nggak ada yang diubah, kita enter. Lalu bagian face mill kita taruh ke atas. Nah, setelah itu kita bagian kita bagian atas ke bagian finishingnya, yaitu kontur. Lalu kita menggunakan yang 16. Lalu kita ke feature, agar membentuk lengkungan kita menggunakan obboss. Nah, jadi nanti membentuk lengkungan yang sesuai yang telah kita desain. Lalu jika sudah, kita checklist. Ini juga nggak ada yang diubah. Lalu kontur tadi
Nah, jadi memang tadi saya pencet di mail server, kita pencet generate, jadi nanti ada beberapa bagian yang memang rada error. Jadi coba kita breakdown satu-satu, mulai dari fastmail, kita generate. Oh, tadi sudah di generate, lalu kita coba simulate toolpath. Nah, jadi ini makanannya itu dari tengah dulu, dari atas. Nah, jadi ini bagian sisi kanan yang belum termakan, termasuk di bagian kanan kirinya. Lalu kita checklist, kita ke kontur, terus kita generate, lalu kita simulate toolpath. Nah, jadi ini bagian yang belum termakan, yang sisi-sisinya. Nah, jadi ini dimakan. Nah, akan sudah membentuk lengkungan. Jadi tinggal nanti bagian ini sama ini, dari sisi sini, sisi ini. Oke, jadi langsung kita ke rockmill. Di rockmill ini kita edit definition dulu. Lalu, nah, proses pemakanannya ini kita first cut-nya itu 25. Ini 25 karena kalau dalam kondisi real itu akan menyebabkan dari mata pahatnya itu akan pecah. Tapi itu juga tergantung dari model mata pahat dan juga model dari ke jenis apakah kekerasan mata pahatnya dan juga dari jenis bendanya. Lalu kita enter saja, lalu kita simulate. Nah, proses simulate-nya ini kan masih dari ujung ke ujung, jadi memakan waktu yang banyak. Jadi nanti bakalan kita edit, jadi langsung kita checklist saja. Nah, agar kita efisiensi waktu juga, jadi kita pakai pocket in, jadi pemakanannya nanti akan ditampilkan di proses simulate. Nah, jadi ini menyebabkan proses makanannya itu lebih hemat dalam waktu. Jadi prosesnya nggak harus dari ujung ke ujung dulu, tapi dari ujung langsung ke tengah, ke ujung, habis itu ya muter-muter terus. Jadi itu menyebabkan proses efisiensi waktunya lebih oke. Nah, ini oke, ini yang tadi. Nah, ini kan nggak bisa disimulate. Jadi memang karena dari rockmill-nya ini dan kontur dari sisa rockmill yang ini tuh sebenarnya sisa dikit. Jadi nanti proses finishingnya itu di kontur. Jadi hasil dari rockmill dan kontur ini sebenarnya tumpang tindih yang menyebabkan program itu menjadi error. Jadi lebih kita delete saja. Oke, lalu kita bagian kontur. Dari bagian kontur kita langsung simulate toolpath. Nah, jadi ini kan tadi bagian sisi sini yang masih belum termakan. Nah, jadi langsung dimakan dan bagian ini sudah termakan. Jadi proses kontur ini lebih ke arah finishing saja, yang tadinya sudah dimakan oleh rockmill lalu di finishing lagi oleh kontur. Lalu di bagian rockmill tadi rockmill yang sekarang sama, kita edit 25 juga, kita enter. Tadi di bagian ini masih belum poke in. Nah, lalu kita simulate. Nah, prosesnya juga sama seperti bagian kanan, tidak ada bedanya. Jika sudah langsung kita checklist. Ini juga langsung kita delete karena seperti yang tadi saya bilang itu tumpang tindih dengan kontur. Lalu kita simulate lagi. Nah, prosesnya juga masih sama, finishing. Oke, jadi ini kontur ini pemakannya 50-50 karena dari rockmill tadi itu kan sudah memakan banyak. Nah, tinggal sisa-sisanya aja. Jadi untuk pemakanan 50-50 dalam satu part itu masih sangat memungkinkan.
kita bagian rock mill lagi. Nah itu untuk proses ke dalamnya, biru-birunya bukan proses yang nantinya akan kita makan. Kita edit definition sama masih 25 kita enter, lalu kita simulate. Nah ini kan masih belum terfinishing yang kuning-kuning ya, nanti kita akan finishing di bagian kontur. Ini juga sama, kita delete, kita simulate. Nah ini kan tadi kuning-kuningnya itu masih belum termakan kan, nah itu tuh di finishing oleh kontur ini. Nah ini juga di bagian kanan sama. Kita simulate. Sama, kita delete juga. Lalu kita bagian kontur ini kita simulate lagi, kita perlihat apakah proses pemakanannya sesuai. Yap, sebenarnya masih sesuai. Jadi proses ini yang tadi masih belum termakan, sama di bagian kanan, sama juga di bagian kanan. Jadi langsung kita checklist aja. Nah kita masuk ke bagian tengah, ini langsung kita generate, kita simulate. Nah jadi ini untuk apa ya, biar center aja proses pemakanannya. Jadi juga sudah sesuai dengan sumbu Z. Jadi langsung kita checklist, lalu kita ke drill ini, kita generate, lalu kita simulate. Nah prosesnya ini untuk membor di bagian dalam. Nah ini juga sudah bolong, tinggal proses kanan kirinya saja. Nah proses rock mill itu masih sama, pemakanannya itu dari satu part itu sebanyak 1/4 kali. Kita enter, lalu kita generate, lalu kita simulate. Nah prosesnya itu 1/4 kali. Nah seperti kita lihat tuh sudah bolong. Nah ini tuh program error, jadi proses konturnya itu nggak bisa. Jadi langsung kita delete saja. Proses mulai setnya itu nggak ada. Nah jadi ini generate, kita masuk ke bagian kiri, ke bagian bolongan kiri dan bolongan kanan, lalu kita simulate. Nah itu untuk ngecek apakah sudah center apa belum. Ternyata sudah. Lalu kita bagian drill, lalu kita simulate, kita generate dulu, lalu kita bagian simulate. Sorry, belum tersimulate ternyata. Nah kita cek apakah sudah bolong. Oh ya, ternyata bagian ini juga sudah bolong, bagian ini juga sudah bolong. Jadi keseluruhan bracket ini juga sudah jadi. Nah proses ini tuh sebenarnya tadi sudah dilakukan di awal. Jadi bagian rock mill ini kita delete saja, dan ini juga kita delete. Nah proses ini sebenarnya sudah jadi. Nah selanjutnya kita coba generate, kita coba simulate semuanya, kita saksikan mulai dari awal. Nah jadi proses pemakanan itu dari awal, proses dari atas, lalu ada bagian yang belum termakan yaitu di sisi-sisinya, lalu dimakan oleh proses kontur sebagai finishing, lalu proses di bagian kanan mulai dari rock mill dan juga kontur setelah berulang kali, dan proses juga dilanjut di bagian kiri masih sama yaitu di rock mill, lalu diselesaikan oleh kontur. Lanjut proses pemakanan di bagian dalamnya lagi,
sama, masih menggunakan proses rock mill dan juga kontur. Oke, agak kita percepat saja di bagian ini. Nah, ini proses juga masih sama. Nah, lanjut di bagian tengah nanti yaitu center, lalu ya sudah terbolong mulai dari center, drill, dan juga center drill. Oke, semuanya sudah, dan ini masih masih ada proses pemakanannya. Jadi mungkin proses ini itu sebenarnya kan udah ada ya. Nah, jadi kita delete saja, kita delete juga karena semuanya itu sudah termakan, kan nggak ada warna-warna lagi. Lalu kita bagian mill part, post proses. Nah, ini bagian part yang nantinya kita save. Kita save, lalu kita ke bawah bagian opsi. Nah, kita open di code. Coba kita ulang lagi. Oh iya, tadi sorry belum saya pencet generate G-code. Nah, ini juga semuanya sudah ada G-code-nya. Lalu tadi kita tampilkan open G-code, tadi sempat saya coba, ternyata saya belum klik play-nya. Jadi G-code-nya itu belum muncul. Lalu kita checklist saja. Nah, jadi ini merupakan G-code dari bracket yang telah saya buat, dan ini merupakan G-code dari CAD yang telah dibuat. Jadi mungkin berikut yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas CAD CAM kelas C yang diampu oleh Bapak Parianto. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.